kali ini kita akan membudidayakan bunga mawar ya, pohon bunga mawar ya. Nah, ini adalah salah satu pohon dari pohon bunga mawar yang saya kembangkan dengan metode stek. Ini adalah pohon yang di stek ya. Jadi kali ini kita pembahasannya adalah bagaimana cara menyetek pohon mawar itu supaya bisa hidup ya, karena kebanyakan yang menyetek mawar itu mati gitu. Nah, di sini juga ada yang lainnya yang saya stek yang sudah hidup. Di sini juga ada yang saya stek sudah hidup gitu. Selain di sini juga masih ada di sebelah sini yang dikembangkan metode stek juga hidup, dan di sini hidup juga, di sini juga hidup ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti apa cara menyeteknya supaya tanaman-tanaman ini atau tanaman bunga mawar ini bisa hidup. Nah, mungkin saya tunjukkan dulu ya indukan dari bunga mawar ini gitu. Nah, ini dia indukan dari bunga mawar. Ini umurnya sekitar 2 tahun. Dan ini juga kemarin itu bunganya cukup lebat di sini gitu. Dan ini sudah bunganya kemarin juga sudah dipetik. Ini sudah mulai layu, dan juga di sini masih ada bibit indukan dari bunga mawar itu. Jadi dari 3 indukan tentunya kita nanti bisa mengembangkan banyak sekali anakan-anakan atau stek dari bunga mawar. Oke, langkah pertama untuk menyetek bunga mawar adalah memilih indukan yang memang sudah berumur tua gitu, dan juga memilih percabangan-percabangan yang memang sudah tua tapi belum terlalu tua ya. Ini kalau percabangan yang seperti ini yaitu ini sudah terlalu tua gitu. Tapi untuk percabangan yang seperti ini gitu, seperti ini adalah percabangan terbaik untuk dilakukan stek atau nanti kita kembangkan dari pohon-pohon ini gitu. Pohon-pohon mawar ini menjadi bibit ya dengan cara di stek. Nah, caranya itu cukup mudah, tinggal kita menyiapkan sebuah gunting ya. Lalu kita pilih mana batang yang akan kita lakukan pemotongan ya. Lumayan tua ya. Seperti ini contohnya. Ya, gitu. Tinggal diambil seperti ini ya, teman-teman. Ini pilih yang seperti ini, kemudian lagi kita potong. Sebelah sini ada. Nanti kita kumpulkan ya. Sebelah sini itu bekas bunganya ya, bisa dilihat. Bisa langsung potong saja segini. Dan yang ini mungkin ya, ini adalah pucuk yang tua, bisa dilakukan penyetekan nanti supaya bisa ada percabangan baru. Jadi tinggal potong aja seperti itu. Kemudian kita cari lagi, ini sudah nggak ada daunnya, bisa di stek juga. Seperti itu. Nah, ini ya kawan-kawan, sudah saya kumpulkan tangkai seperti ini, tangkai-tangkai mawar yang akan kita budidayakan ya, terutama dari tangkai mawar indukan yang sudah berumur tua. Nah, ada batang yang seperti ini, kita buang dulu daun yang di bawah ini supaya nanti bisa tertancap ke tanah. Kita seleksi dulu ya, seperti ini kita buang dulu. Nah, ini terlalu ke bawah ya, karena takutnya nanti terjadi pembusukan, jadi harus dibuang. Sampai semuanya itu benar-benar nggak ada daunnya di bawah tangkai. Nah, kalau tangkai-tangkai mawar yang ada daunnya gitu, usahakan minimal sekitar 4 cm sampai 5 cm itu tidak ada daun yang seperti ini ya, diusahakan itu tidak ada. Nah, ini metodenya kita tidak memakai sungkup, kita juga tidak menggunakan bawang merah, kita juga tidak menggunakan apalagi ya, metode-metode yang sulit gitu. Kita metodenya ini sangat gampang, dan juga sudah pasti tangkai mawar ini bertumbuh.
Nah, syaratnya itu ketika kita akan melakukan penyetekan itu benar-benar daun atau tangkai yang kita ambil itu masih fresh ya. Diusahakan tidak lebih dari 1 hari itu. Kalau bisa ya begitu kita ngambil langsung kita tancapkan atau langsung kita budidayakan ya. Contohnya adalah seperti ini ya teman-teman. Yaitu tangkai yang diambil itu baru saja dipetik sekitar 10 menit yang lalu lah gitu. Nah, ini itu sudah siap ditancapkan. Nah, ini kita menggunakan media tanamnya itu menggunakan sekam bakar, kemudian kotoran hewan ya dari kambing yang sudah difermentasi, kemudian kita menggunakan tanah yang dari bawah pohon bambu ya teman-teman. Nah, ini tanahnya sudah saya basahi ya dengan kondisi air yang seperti ini. Kemudian dalam satu polybag ini ukuran 25 cm ya teman-teman, itu diberikan 4 tangkai mawar seperti ini. Di sini 1 2 3. Nah, ini yang gundul ya teman-teman, dan 4. Setelah dalam satu polybag 4-4-nya itu tertancap, kita padatkan seperti ini itu. Di samping tancapannya itu kita padatkan seperti ini supaya benar-benar tertancap dengan sempurna. Kemudian kita tancapkan lagi di sini 1 ya, 2, 3. Nah, ini yang ada bunganya tadi, bunga yang sudah tua, dan 4. Setelah itu kita padatkan di area tanam atau area batangnya. Nah, ini lagi masih ada. Saya tadi sengaja mengambil 12 ya, 1 lagi. Oke, seperti itu ya, kita padatkan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi ya teman-teman, untuk tanaman ini bisa benar-benar keluar akarnya itu adalah di umur 20 harian ya. Jadi setelah kita melakukan penanaman pada hari ini, itu 20 hari ke depan itu baru bertumbuh akar. Tetapi kita tidak bisa mendiamkannya begitu saja. Jadi ketika hari pertama tanam sampai 7 hari ke depan, kita biarkan tanaman-tanaman ini itu terkena sinar matahari pagi ya. Karena memang dia itu tidak bisa menangkap nutrisi dari batangnya, karena dia tidak mempunyai akar, tetapi dia menangkap nutrisi itu bisa dari daunnya seperti ini ya teman-teman. Jadi itu harus diusahakan terkena sinar matahari pagi selama minimal 7 hari. Setelah 7 hari itu kita pindahkan ke tempat yang lebih teduh ya teman-teman. Nah, nanti setelah itu ya, setelah kita pindahkan ke tempat yang lebih teduh, dia akan bertumbuh secara maksimal gitu. Dan bertumbuh akan secara maksimal. Kita biarkan itu di tempat terbuka saja ya, nggak usah di di dekat rumah yang terkena air hujan gitu. Kita biarkan mereka itu secara alami beradaptasi dengan lingkungan ya, biarkan nggak apa-apa terkena air hujan gitu. Nah, dari 12 batang ini gitu, dari 12 tangkai ini ya, saya percaya bahwa tidak semuanya itu bisa hidup gitu, tetapi kemungkinan besar itu banyak yang hidupnya sekitar 10 itu atau 9 itu bisa hidup, tapi tidak bisa hidup semua. Nah, nanti saya akan share kepada teman-teman bagaimana hasil dari pembibitan atau stek mawar ini. Oke, mungkin seperti itu saja teman-teman pembahasan bagaimana kita melakukan stek pada bunga mawar ini supaya nantinya bisa berkembang jauh lebih banyak lagi. Semoga video ini bisa membantu. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk menonton video-video kita berikutnya.